Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana bermain chord melodi. Kita mengambil contoh lagu dari jazz standar yaitu Misty seperti ini. Nah, kita akan cobain gimana sih cara membuat chord melodi seperti tadi. Oke, kita langsung ke materinya. Yang pertama, kita cari tahu dulu chordnya apa saja penyusun dari si lagu ini. Nah, untuk mencari tahu chordnya tinggal ketik Google aja, teman-teman. Misty chord, cari seperti itu. Kemudian buka di bagian images, kemudian lihat yang paling sesuai. Nah, kemudian nanti kita lihat di part A ada S mayor 7. Yang tanda segitiga itu kemudian diikuti tanda 7 adalah artinya mayor 7. Nah, berarti dia main di tangga nada S mayor 7, teman-teman. Nah, kalau tangga nada S mayor 7, berarti do re mi fa sol la si do nya seperti ini. Ya, S F G, kemudian As Bes C D S. Nah, untuk tangga nada mayor saya juga pernah bahas di video sebelumnya, bentuk-bentuk tangga nada mayor seperti apa, kamu bisa cek lagi ya. Nah, setelah tahu tangga nadanya ya dan juga penyusun dari not-not di tangga nada mayor tersebut, nah kemudian tinggal nadanya kamu dengerin. Nah, ini kita nggak pakai tab ya. Kita nggak pakai tab, kita hanya bermodalkan listening aja. Kemudian kita cari tahu nadanya. Tet tet tet. Berarti kita cari di tangga nada si S mayor tadi. Tet tet tet. Sol mi do, nggak cocok. Nah, lihat dia ada S mayor 7. Berarti kalau S mayor 7, berarti dia ada komponen mayor 7-nya, teman-teman. Di S, kalau dia ada mayor 7, dia berarti nada ke 7-nya ya, bukan flat 7. Nada ke-7 dari S adalah D ya. Nah, berarti S mayor 7 itu akan hit nada mayor 7-nya. Nah, nada yang terkuat di sebuah lagu itu adalah nada ketiga, nada ke-7 ya. Tiganya itu bisa mayor 3, bisa minor 3, dan 7 itu bisa
yang nada ke-7 ataupun nada flat 7 atau dominan 7. Nanti kita bisa cobain di chord yang lain ya. Nah, berarti ini dia. Nah, setelah kamu tahu nadanya, yaitu nada D, nah kemudian kamu bikin chord yang memuat nada itu, dan kamu bisa petik chordnya dan nadanya. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini kan bentuk dari si C mayor 7. Kalau dipakein capo gini ya, naik. Ya, ini naik dari si S mayor 7. Ingat catch system, saya juga sudah pernah bahas catch system. Makanya kita di gitar tuh enak, kita tahu satu bentuk, kita tinggal pindah-pindahin ya. Nah, kalau C mayor 7 kayak gini, berarti S mayor 7 kayak gini. Oke. Nah, kemudian nah, lihat itu ada nada bass minor 7. Nah, nada bass minor 7 komponennya adalah ya, 1 flat 3, 5 flat 7. Satu lagi. Ya. Jadi ulang dari awal, S mayor 7. Nada ke-7 si S. Kemudian ini nada ke berapa? Nada ke flat 3-nya ya. Ini kan 1. Ini flat 3-nya. Nah, jangan lupa di sini berhitung teman-teman. Jadi kan lihat, itu kalau misalnya dia S mayor 7 sendiri di satu bar atau dipisahkan oleh garis itu, nah berarti dimainkan sebanyak 4 ketuk. Lihat tangga nada di sebelahnya itu adalah 4/4. Berarti ada 4 nada seperempat di dalam satu kamar itu. Jadi dia tu wa ga pat tu wa tu wa tu wa ga pat, seperti itu ya. Nah, jadi kita belajar berhitung juga ada, karena di dalam musik itu ada matematikanya juga ya. Jadi kalau ada bilang musik itu nggak perlu matematika, itu salah ya. Di dalam musik itu ada matematika dan juga harus kita ikuti ya teman-teman. Ada matematika yang mendasarinya ya. Seperti itu. 3, 4, tuh 2, kemudian pindah ke S7. Jadi ada di tangga nadanya. Tinggal hit chord yang berikutnya, As minor 7. Nah, tadi dia nih As mayor 7, kemudian berubah jadi As minor 7. Ingat, catch system lagi. Kalau ini kan As mayor, As minor gini kan. As mayor 7, As minor 7. Oke. Nah, ini kemudian arpeggio dari si As mayor 7. Lanjut ke si A minor 7 tadi ya, As minor 7. Ya, ini bentuknya bentuk si G. Ya, ingat catch system lagi, tinggal digeser setengah. Ya, chord berikutnya adalah Des 7 atau Cis 7. Ya, jadi semuanya itu ada di dalam chordnya tuh teman-teman. Jadi ulang dari awal ya. Variasi aja ya. Kemudian arpeggio. Ada tanda titik 2 di belakang, itu berarti dia diulangin lagi. Namun setelah itu kita lanjut ke part yang kedua, 2 titik, yaitu S6 nanti. Ulang lagi.
kemudian ke S6. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian part yang kedua yaitu part B, dia dimulai dari bass minor 7, kemudian S7 flat 9, kemudian As mayor 7. Nah, ini dia udah masuk di tangga nada yang berbeda, yaitu tangga nada As mayor 7. Oke, 251-nya si As mayor 7. Kita ulang lagi. Nah, kemudian bisa pakai variasi gini, teman-teman. Jadi, nah ini masuk ke dalam si S7 flat 9 tadi, ya. Nah, kemudian di sini dia bisa main oktav. Karena sama ya, dengan jarak kayak gini, dia bisa suaranya sama. Ini As mayor 7 ya, bisa juga di sini. Nah, tapi dia ngehit nadanya yang di sini. Nah, jadi kita kalau main chord melodi, kita cari nadanya yang dekat dengan chord yang kita mau main di sini misalnya. Atau juga bisa gini. Ya, bentuk si C mayor 7 yang ada di sini. Tapi dia di sini jadi As mayor 7. Ya, atau juga bisa kayak gini. Ini bentuk D kalau di catch system ya. Oke. Nah, kemudian lagi masuk ke nada A minor 7. Ya, selama 4 ketuk, kemudian D 2 ketuk. Nah, ini adalah G half diminished 7 atau G minor 7 flat 5. Ini juga sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, apa yang membedakan half diminished dengan diminished yang full. Nah, ini juga ada prinsip 251 ya. Ini 2-nya, ini 5-nya. Ini 2-nya, ini 5-nya. Atau prinsip secondary dominan juga namanya ya. Nah, sebelum menuju ke si S mayor 7. Baru ulang lagi di awal. Nah, kayak gitu dia part A lagi masukkan. Nah, itu sama dengan melodi yang di awal. Nah, gitu teman-teman cara membuat chord melodi. Oke, sekian teman-teman video kali ini tentang cara membuat chord melodi. Meskipun dia materinya susah, apalagi di tangga nada yang ribet, tapi ini membuat melatih otak kita itu jadi belajar di luar dari zona nyaman kita. Dan kalau kita belajar di luar zona nyaman, kita akan bertumbuh, ya nggak sih? Kalau kita sama kayak angkat beban, kalau kita angkat beban yang lebih berat dari biasanya, otot kita bertambah besar. Sama seperti belajar, kalau belajar materi yang lebih sulit, misalnya soal matematika, pasti kita bisa lebih pintar lagi. Nah, jadi jangan takut belajar hal yang sulit, apalagi di chord-chord yang sulit seperti ini, ya. Di S ini kita jarang main kalau di gitar. Tapi di lagu-lagu jazz klasik atau jazz standar biasanya banyak main di S, main di As, main di bass kayak gitu. Karena mungkin ada teman-teman yang main saxophone atau alat tiup, biasanya mereka pakai instrumen yang nada dasarnya dari S atau As seperti itu ya. Nah, jadi jangan takut belajar hal sulit seperti ini, meskipun materinya sulit, tapi kamu bisa latih tadi fingering kamu, bisa latih pengenalan tangga nada di fret yang berbeda dari misalnya C doang atau G doang, ya. Dia nggak pas di titik-titik ini nih kalau dia main di S atau di As. Nah, tapi belajar gimana caranya membiasakan diri seperti itu. Dan kemudian nanti gimana cara membuat chord-chord yang unik yang nggak pernah kita encounter sebelumnya ya. Pakai aja catch system. Misalnya S mayor 7. Saya cuma tahu bentuk C mayor 7, tapi kalau saya naikin di sini, oh nemu kayak gitu ya. Saya nggak tahu bentuk As mayor 7, tapi saya pakai catch system. Bentuk E, oh bisa di sini ya. Ataupun bentuk D bisa di sini. Ya, bentuk D kan kayak gini kalau si As. Tinggal nada si satunya diturunin satu jadi As 7 mayor 7. Kalau As 7 ya gini. Ya. Nah,
Nah, itu cara kamu belajar, cara melatih otak dan konekin dengan jari kita, ya. Sekalian juga konekin dengan telinga kita. Nah, itu prinsip bermain chord melody, teman-teman. Gak sulit sebenarnya. Prinsipnya adalah tahu tangga nadanya, tahu pengisi tangga nadanya di semua fret, kemudian isi dengan chord yang ada di lagu tersebut, ya. Chord standarnya apa? Cari di Google, ya. Kemudian nanti kamu isi dengan melodi yang kamu dengar tadi. Nah, itu cara prinsip mengisi chord melody. Mudah-mudahan video ini membantu kamu, teman-teman. Dan kalau kamu masih kebingungan, kamu bisa download langsung tabnya di bawah, ataupun kamu bisa leave komentar, pertanyaan atau apapun. Kalau saya bisa jawab, nanti saya akan jawab. Ataupun ada teman-teman lain nanti yang lebih tahu, bisa juga bantu menjawabnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa terus berlatih. Bye.